Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa koin yang sudah teman-teman request ya di kolom komentar YouTube. Kita akan mulai dulu dari chartnya Harmony. Oke, ini bisa diperhatikan untuk koin Harmony. Hari ini dia baru saja mengalami price discovery ya, artinya dia baru saja break dari all time high-nya dan ada potensi kita bakal melihat kenaikan lanjutan lagi. Nah, support kuat yang perlu kita perhatikan saat ini ada di sini. Jadi ada potensi juga di mana dia bisa retest terlebih dahulu ke support kuatnya atau support all time high-nya sebelum lanjut naik kembali. Nah, sebenarnya ini bisa jadi opportunity yang cukup bagus ya. Karena ketika baru saja terjadi price discovery, biasanya kita bisa ekspektasikan adanya kenaikan lanjutan. Nah, untuk kenaikannya sendiri, saya akan ekspektasikan Harmony bakal naik ke area 0,3 dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Dalam jangka waktu dekat mungkin bakal ada sedikit struggle di area 0,26. Kita bisa melihat koreksi dari sini, retest ke area merah ini, 0,21 sampai 0,22, sebelum nantinya naik ke 0,3. Nah, skenario lain dia bisa langsung juga naik ke 0,3. Jadi itu dua skenario yang perlu teman-teman pertimbangkan. Nah, kalau saya coba hitung wave count analisisnya dari sini, ini bisa diperhatikan saat ini kita sedang berada di dalam wave 3 yang besar. Jadi ada potensi kita bisa melihat wave 4 correction untuk retest kembali ke all time high. Setelah itu pada akhirnya kita akan naik kembali ke area 0,3 dolar. Jadi itu pandangan saya buat koin One atau Harmony. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini ada koin Koti ya. Nah, untuk koin Koti sendiri juga kurang lebih mirip ya sama Harmony. Tapi di sini terlihat lebih menarik, dimana kalau kita perhatikan saat ini dia baru saja retest ke area all time high-nya dan sudah mulai terjadi pemantulan. Ini bisa jadi satu indikasi kalau bullish momentum bakal menguasai market kembali. Nah, untuk area support-nya, kita bisa tunggu kembali di area sekitaran 0,5 sampai 0,53. Jadi kalau saya perhatikan mungkin kita masih akan mencoba sideways ya dalam beberapa hari di area sini, dikarenakan ini ada satu candle yang wick-nya lumayan panjang. Yang artinya ada sedikit selling pressure juga di area sekitaran 0,6 dolar. Jadi yang kita bisa ekspektasikan selanjutnya kita bakal ada sideways. Nah, selama kita gak jatuh di bawah area support area merah ini, skenario-nya masih lumayan bullish. Tapi kalau nanti kita jatuh di bawah area merah ini, maka ada potensi kita bakal melihat sedikit koreksi yang lebih dalam dan lebih lama. Jadi itu yang perlu teman-teman waspadai. Jadi overall sebenarnya ini cukup menarik buat kita entry selama harganya tidak jatuh di bawah area 0,5 dolar. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu buat koin Koti. Selanjutnya kita akan bahas koin Matic ya. Oke, jadi ini merupakan chart Matic dan kalau kita perhatikan ini juga cukup menarik ya. Dimana kita baru saja menyelesaikan ABC corrective wave. Dan selanjutnya saya lebih mengekspektasikan kita bakal melihat wave count yang baru. Jadi mungkin akan ada sedikit kenaikan, kemudian penurunan untuk wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Nah, ini merupakan roadmap yang kita bisa ekspektasikan dalam medium term, yang artinya kurang lebih beberapa bulan ke depan. Nah, kalau nanti pattern-nya muncul sesuai ekspektasi saya, artinya ini bakal menjadi inverted head and shoulders ya, yang cukup valid juga. Jadi ini bakal menjadi potensial right shoulders-nya. Koreksinya mungkin bisa sampai ke area 1,185. Jadi buat teman-teman yang mau entry mungkin bisa di area sana. Tapi juga harus pasang stop loss ya untuk meminimalisir resiko. Jadi kurang lebih outlook buat koin Matic akan seperti ini dalam beberapa waktu mendatang. Oke, selanjutnya kita akan bahas koin BNB. Oke, untuk koin BNB sendiri kalau kita perhatikan, ini saya bisa gambarkan satu trendline. Dan saat ini BNB masih lumayan respect dengan trendline yang ada di sini. Dan kalau saya coba clone, saya coba masukin ke sini, kita bisa perhatikan saat ini kita sedang bergerak dalam satu uptrend channel ya. Tapi ini bisa dibilang sebagai uptrend yang cukup sideways juga ya. Nah, untuk saat ini mungkin kita bisa ekspektasikan adanya kenaikan terjadi sampai ke area upper trend line-nya. Karena kalau kita perhatikan, setiap kali harga menyentuh lower trend line, dia bakal naik ke upper trend line. Dan saya juga akan ekspektasikan hal yang sama terjadi. Nah, kalaupun nantinya terjadi koreksi terlebih dahulu, itu juga tidak masalah ya. Karena ini sudah mulai
membentuk uptrend yang baru kembali. Nah, untuk area entry idealnya ada di sekitaran sini, 0,382 retracement atau $400 sampai ke area $383. Jadi ini bakal menjadi area krusial buat kita akumulasi. Nah, jadi kurang lebih view saya bakal seperti ini buat koin BNB. Priority-nya masih uptrend, walaupun nanti terjadi koreksinya harusnya tidak begitu dalam. Oke, jadi seperti itu ya. Selanjutnya saya akan bahas koin SRP. Oke, SRP ini juga cukup menarik sebenarnya, karena kalau kita perhatikan di sini ada harmony pattern yang sudah selesai tercapai targetnya di area 0,786 sampai 0,886. Dan saat ini potensially kita akan mulai uptrend yang baru kembali. Nah, uptrend yang baru harusnya bakal membawa Ripple ke resisten berikutnya, tapi resisten terdekat ada di sekitaran $1,4 dulu. Jadi ini bakal menjadi target Ripple yang pertama. Jika kita bisa break di atas ini, baru target selanjutnya ada di $1,67. Jadi ada beberapa key level resisten yang harus di break Ripple terlebih dahulu sebelum dia bisa naik ke target yang lebih tinggi. Dan kalau kita perhatikan ya untuk target all time high-nya, ini kurang lebih ada di 1,9 sampai $2 ya. Menurut saya ini sangat mungkin buat dicapai, terutama kalau kita bicara soal medium term ya. Karena kalau kita lihat beberapa bulan ke depan, harusnya Ripple bakal naik sampai ke area $2,3, karena di sini bakal menjadi area resisten dari Fibonacci 1,618. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pandangan saya, tapi kita masih ada beberapa resisten krusial yang harus dihadapi terlebih dahulu. Nah, strateginya mungkin kita bisa coba TP bertahap, ataupun average up kembali ketika harga mulai breakout dari area resisten. Nah, jadi itu sedikit tips ya yang bisa teman-teman pertimbangkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat koin SRP, dan yang terakhir ini ada koin Cake. Oke, untuk koin Cake sendiri terlihat saat ini dia sudah mulai melakukan koreksi ya. Dan menurut saya ini merupakan koreksi yang cukup sehat, di mana perubahan tren ada potensi bakal segera berubah. Nah, sebenarnya kita bisa juga masuk di area konsolidasi, tapi pastinya kadang kita nggak tahu seberapa lama breakout akan terjadi, atau seberapa lama harga akan mengalami kenaikan. Jadi kalau saya pribadi, saya akan lebih menunggu sampai harga nanti bisa berhasil breakout ya dari area trendline kuning ini. Jadi saya masih akan menunggu karena di sini juga ada falling wedge pattern ya. Ketika harga bisa break dan close di atas trendline kuning ini di time frame daily, maka itu bisa jadi satu konfirmasi kalau ada potensi koreksinya bakal sudah selesai. Jadi itu bisa teman-teman jadikan sebagai acuan. Tapi pastinya kalau kita mau masuk ketika breakout, stop loss kita juga harus sedikit di bawah sini, jadi sekitaran $16,5. Nah, jadi kurang lebih seperti itu strategi saya buat koin Cake. Dalam jangka waktu pendek mungkin koreksinya masih belum akan selesai, tapi kalau nanti dia bisa breakout, itu memperbesar potensi untuk koreksinya selesai. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja analisa buat kali ini. Nah, buat teman-teman yang mau request koin lain lagi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Beberapa mungkin akan saya bahas juga di channel Telegram saya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.